Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona semakin kokoh meninggalkan rivalnya Real Madrid setelah membantai Sevilla 3-0. Sementara Paris Saint-Germain dirumorkan akan memboyong Mohamed Salah di musim panas nanti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Keylor Navas yang memainkan debut pertamanya di Nottingham Forest dengan mampu meraih clean sheet. Sedangkan Manchester City harus takluk atas Tottenham Hotspur dengan skor tipis 1-0. Nottingham Forest menjalani lanjutan laga Liga Inggris kala menghadapi Leeds United. Di pertandingan ini skuad Hutan sukses unggul dengan skor tipis 1-0. Brennan Johnson berhasil menjadi pembeda lewat golnya di menit ke-14 pertandingan. Hingga laga berakhir nggak ada lagi tambahan gol yang tercipta. Di sisi lain pada laga ini Keylor Navas berhasil melakoni laga debut dengan gemilang. Pasalnya alumni Real Madrid itu sukses mencatat clean sheet pada pertandingan kali ini. Hasilnya bubuhan The Forest berhasil amankan 3 poin dengan sempurna. Meski begitu Nottingham Forest saat ini tertahan di posisi ke-13 dengan mengemas 24 poin. Tottenham Hotspur melakoni laga pekan ke-22 Liga Inggris saat berhadapan dengan Manchester City. Pada laga itu Spurs sukses menang atas bubuhan Persela cabang Inggris dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di pertandingan kali ini dilesakan oleh Harry Kane pada menit ke-16. Gol ini sekaligus menjadi gol ke-200 Kane selama bermain di Premier League. Selain itu, pemain 29 tahun ini juga mencatat rekor spesial untuk skuad The Lily Whites. Pasalnya Kane kini menjadi top skor sepanjang masa Tottenham Hotspur dengan 267 gol. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Jimmy Greaves dengan 266 gol dan sudah bertahan sejak 53 tahun yang lalu. Di sisi lain, Erling Haaland juga mencatatkan rekor buruk pada laga ini. Pemain asal Norwegia itu gagal melesakan tembakan mengarah ke gawang untuk pertama kalinya di Liga Inggris musim ini. Gak cuma itu, Haaland juga gak menyentuh bola di kotak penalti Spurs. Sementara itu, ini menambah rekor buruk Pep Guardiola saat bertandang ke markas Spurs. Pasalnya dalam 4 laga sebelumnya, bubuhan The Citizens gagal meraih satu pun kemenangan. Hasilnya skuad Real Madrid versi light ini sukses mengumpulkan 39 poin. Cuma terpaut 1 poin dari Newcastle United yang berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris. Kita lanjut ke hasil pertandingan La Liga nih. Ada Real Madrid yang menelan kekalahan setelah takluk atas RCD Mallorca dengan skor 1-0. Sementara rival mereka yaitu Barcelona justru meraih kemenangan telak atas Sevilla 3-0. Nah, kemenangan ini juga membuat posisi Barcelona di puncak klasemen semakin kokoh. Real Madrid gagal meraup 3 poin saat bertandang ke markas RCD Mallorca. Di laga itu, skuad Leeds United cabang Spanyol ini harus menyerah dengan skor akhir 1-0. Gol Los Bermelones tercipta lewat gol bunuh diri dari Nacho Fernandez di menit ke-13 pertandingan. Sebenarnya pada laga ini, skuad Los Blancos mendapat peluang emas lewat penalti dari Marco Asensio pada menit ke-59. Sayangnya pemain asal Spanyol ini gagal mengonversikan peluang emas tersebut menjadi gol. Sementara itu Real Madrid juga tampil dominan dengan 74% penguasaan bola. Berikutnya di laga ini juga terjadi momen ejekan yang tertuju kepada Vinicius Junior. Salah satu pemain Mallorca yakni Pablo Maffeo terlihat melakukan gestur menangis kepada Vinicius. Hingga wasit menemui peluit panjangnya nggak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Hasilnya skuad El Real masih tertahan di peringkat kedua dengan menorehkan 45 poin. Di sisi lain, Carlo Ancelotti bilang kalau anak asuhnya sudah melakukan yang terbaik. Akan tapi Dewi Fortuna memang lagi nggak berpihak untuk bubuhan Los Blancos. Barcelona meraih kemenangan telak saat menjamu tamunya yakni Sevilla. Bermain di publik Camp Nou, skuad Blaugrana mengakhiri laga dengan skor akhir 3-0. Di babak pertama, kedua tim mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang kacamata. Memasuki babak kedua, pundi-pundi gol Blaugrana mulai terlihat saat Jordi Alba mencetak gol di menit ke-58. Sejak gol itu, anak asuh Xavi Hernandez ini menambah 2 gol lewat Gavi dan Rapinya. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen dan menjauh dari kejaran Real Madrid. Mereka unggul 8 poin atas Al Real yang kini membuntuti di peringkat kedua. Beralih ke hasil pertandingan Serie A, ada Napoli yang menang telak di markas Spezia setelah memperdayainya dengan skor 0-3. Sedangkan di laga derby Milan nih, ada Inter Milan yang meraih kemenangan atas rival sekotanya AC Milan dengan skor 1-0. Napoli sukses mencuri 3 poin saat bertandang ke markas Spezia dalam laga lanjutan pekan ke-21. Di laga itu, skuad Partenope mengakhiri laga dengan kemenangan telak 0-3. Napoli membuka keunggulan di menit ke-46 melalui gol titik putih Hipcha Kvaratskhelia.
Berikutnya bubuhan Luciano Spalletti ini memperlebar jarak lewat brace dari Victor Osimhen di menit ke-68 dan 73. Tambahan 3 poin ini membuat Napoli dipastikan kokoh di puncak klasemen sementara. Skuad Partenopei unggul 13 angka dari Inter Milan yang membuntuti di peringkat kedua. Usai kemenangan, sang pelatih Luciano Spalletti mengaku optimis bisa mengejar gelar juara Scudetto di musim ini. Selain itu, Spalletti juga disebut bakal mengejar gelar juara Liga Champions. Akan tapi kans mereka untuk juara diprediksi bakal sulit mengingat banyak klub raksasa yang saat ini masih bertahan. Apalagi di babak 16 besar, Napoli akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. AC Milan kembali meraih hasil buruk di lanjutan Liga Serie A musim 2022-2023. Skuad Persipura cabang Italia harus kalah di tangan Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Lautaro Martinez berhasil menjadi pahlawan kemenangan lewat golnya di menit ke-34. Sebenarnya bubuhan Rossoneri mendapatkan satu peluang emas pada menit ke-75 pertandingan. Saat itu Rafael berhasil mengirimkan umpan matang kepada Olivier Giroud. Sayang saat itu kaki sang bomber sedang tercelobok karena gagal melakukan kontrol bola dengan sempurna. Padahal saat itu dia sedang dalam posisi bebas di depan mulut gawang Andre Onana. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor tetap bertahan untuk kemenangan bubuhan Persiram Raja Ampat Italia. Hasilnya pun Inter Milan saat ini bercokol di peringkat 2 klasemen sementara Liga Serie A. Skuad Nerazzurri saat ini sudah mengemas 43 poin. Terakhir dari hasil pertandingan Bundesliga guys, ada Bayern Munchen yang berhasil memperdaya Wolfsburg 2-4. Kita jauh ke hasil pertandingan Ligue 1, ada Olympique Marseille yang harus takluk atas OGC Nice dengan skor telak 1-3. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan pada laga lanjutan pekan ke-19 Liga Jerman. Di laga itu, skuad di Rotten berhasil menang dengan skor 2-4. Gol-gol bubuhan Julian Nagelsmann tercipta lewat brace dari Kingsley Coman pada menit ke-9 dan 14 laga. Setelah itu disusul oleh Thomas Muller dan Jamal Musiala. Pada laga ini menambah catatan manis dari Joao Cancelo. Bek sayap asal Portugal itu berhasil menyumbangkan 1 assist kepada salah satu gol dari Kingsley Coman. Itu artinya Cancelo sudah mengemas 2 assist dalam 2 laga pertamanya bersama skuad di Rotten. Dengan hasil ini Bayern Munchen kembali ke puncak klasemen dengan menorehkan 40 poin. Olympique Marseille gagal untuk meraih kemenangan di pekan ke-22 Liga Prancis. Saat itu bubuhan Les Minutes harus dikalahkan oleh OGC Nice dengan skor akhir 1-3. Ketiga gol dari skuad Legion dilesakan oleh Sofiane Diop, Gaëtan Laborde dan Bilal Brahimi. Sementara Marseille cuma mau membalas 1 gol lewat gol dari Ruslan Malinovsky. Kita beralih ke kabar rumor transfer, ada Manchester City yang berniat untuk mendatangkan Khvicha Kvaratskhelia. Berikutnya masih dari klub Premier League, ada Pierre-Emerick Aubameyang yang berencana cabut dari Chelsea karena jarang mendapatkan menit bermain. Manchester City dikabarkan tertarik mendatangkan Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli. Rencananya skuad Water Seven merekrut penyerang asal Yunani ini pada musim panas mendatang. Nama Kvaratskhelia sendiri mulai dikenal luas saat dirinya tampil gemilang di musim ini. Bersama skuad Partenopei, winger berusia 21 tahun itu mencetak 7 gol dan 10 assist di kompetisi Serie A. Namun perjuangan Manchester City untuk mendapatkan jasa sang pemain cukup berat. Pasalnya Newcastle United pun ikut terjun dalam perburuan ex-Dinamo Batumi tersebut. Liverpool dikabarkan akan mencari penyerang tambahan di musim panas mendatang. Marcus Thuram menjadi salah satu penyerang yang masuk ke dalam daftar perburuan skuad The Reds. Penampilan apik dari anak Lilian Thuram ini menjadi salah satu alasan pasukan The Cop mau merekrutnya. Di musim ini saja dia masuk dalam jajaran top skor dengan mengemas 10 gol. Apalagi peluang Liverpool untuk mendapatkan jasa sang pemain dinilai cukup besar. Pasalnya kontrak Thuram bersama Borussia Mönchengladbach akan berakhir di musim panas ini. Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan akan segera angkat koper dari Chelsea. Alasannya bomber asal Gabon tersebut jarang mendapat menit bermain di skuad Singa Berdiri. Menurut Fabrizio Romano, Aubameyang dipastikan akan meninggalkan Chelsea di musim panas nanti. Hal itu diperkuat saat skuad The Pensioners mencoret sang pemain di Liga Champions. Selain itu, ex-Barcelona ini juga gagal menampilkan performa terbaiknya. Dari 11 pertandingan yang telah dilakoni, Aubameyang tercatat baru mengemas 1 gol saja. Masih di seputaran kabar rumor nih, ada hubungan Pep Guardiola dan Erling Haaland yang dikabarkan sedang gak harmonis. Kita bertolak ke kabar PSG di mana mereka tertarik untuk mendatangkan Mohamed Salah. Hubungan antara Erling Haaland dan Pep Guardiola dikabarkan mulai retak.
Padahal pemain berusia 22 tahun ini baru bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer musim panas kemarin. Dikutip dari UK Sport, Guardiola menjadi penyebab utama hubungan keretakan tersebut. Hal diperkuat dengan hengkangnya Joao Cancelo dari Etihad Stadium di musim dingin lalu. Pemain asal Norwegia ini mempunyai hubungan yang cukup buruk dengan sang pelatih. Selain itu, Haaland juga mengaku nggak suka dengan gaya permainan yang diterapkan oleh skuad Citizens. Real Madrid dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak Dani Ceballos. Permainan Ceballos menjadi alasan Carlo Ancelotti menginginkan sang pemain untuk bertahan. Hal itu disampaikan oleh jurnalis asal Spanyol bernama Thomas González Martín. Thomas mengatakan KWL Real berniat memperpanjang kontrak Ceballos dengan durasi selama 4 tahun. Dani Ceballos sendiri sempat tampil kurang mengesankan di awal musim. Namun dia berhasil membuktikan kapasitasnya dengan mampu dipercaya sebagai starter dalam 3 pertandingan terakhir. Hubungan buruk Nicolo Zaniolo dengan AS Roma membuat dirinya mulai terpinggirkan. Oleh karena itu, pemain Italia ini pun disebut berusaha untuk bisa segera angkat koper dari Olimpico. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Zaniolo tertarik untuk hijrah ke klub asal Turki. Salah satunya dengan bergabung ke Galatasaray yang sudah mulai melakukan kontak dengan AS Roma. Bahkan mantan pemain Inter Milan ini berpeluang pindah pada bursa transfer musim dingin ini. Pasalnya bursa transfer Liga Turki baru akan ditutup pada tanggal 8 Februari mendatang. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik mendatangkan Mohamed Salah dari Liverpool. Kabar ini dilansir oleh salah satu media kenamaan yakni Goal. Media itu mengabarkan kalau skuad Bangau tak bersayap bersedia melepas pemain asal Mesir tersebut. Namun untuk bisa menebus Salah, PSG harus menebusnya dengan mahar 100 juta euro. Alasannya pemain berambut keriting itu menjadi salah satu pemain top dalam beberapa musim. Sayangnya di musim ini Salah mencetak 7 gol dan 4 assist dari 20 laga yang telah dilakoni. Cristiano Ronaldo baru saja bergabung ke Al Nassr setelah terdepak dari Manchester United. Kedatangan bomber asal Portugal ini membawa berkah tersendiri bagi Liga Arab Saudi. Sebab sudah ada 30 broadcaster yang menyiarkan liga tersebut sejak kehadiran Ronaldo. Beberapa di antaranya ada 10 broadcaster dari Eropa, 4 dari Tiongkok, 1 dari Amerika Serikat, dan 1 dari ASEAN. Termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, dan Malaysia yang juga ikut menyiarkan broadcaster Liga Arab. Setelah itu kehadiran Ronaldo juga membuat pengikut Instagram Al Nassr meningkat drastis. Lanjut di seputaran komentar pelatih nih, ada Jurgen Klopp yang gak mengakui gol ketiga Wolverhampton yang dicetak oleh Ruben Neves. Di babak penutup ada Sintayong yang meminta para pemain timnas untuk meniru cara bermain Lionel Messi. Liverpool gagal meraih 3 poin saat dipermalukan Wolverhampton dengan skor 3-0. Pelatih mereka yakni Jurgen Klopp ogah mengakui gol ketiga Wolves yang dicetak oleh Ruben Neves. Alasannya Klopp menyebut kalau Liverpool tampil dominan saat memasuki babak kedua. Oleh karena itu pelatih Jerman itu nggak menganggap gol Neves karena masih belum melewati garis. Uniknya Wolverhampton merespon ocehan ex pelatih Borussia Dortmund tersebut dengan santai. Saat itu Wolves mengunggah foto hasil pertandingan dengan pengurangan skor menjadi 2-0. Sintayong meminta pemain timnas Indonesia U20 untuk meniru cara bermain Lionel Messi. Pelatih Korea Selatan itu menyebut kalau Messi bermain sangat efektif. Menurut Sintayong, pemain Argentina itu nggak banyak berlari saat berada di atas lapangan. Namun Messi tetap memperhatikan setiap detail alur permainan dan pergerakan lawan. Nggak heran kalau pemain berjuluk La Pulga ini kerap disebut sebagai pemain malas. Alasannya ex-Barcelona itu enggan mempressing lawan saat menguasai bola. Persib Bandung berhasil meraih poin penuh saat menghadapi tamunya PSS Sleman dalam laga lanjutan pekan ke-22 Liga 1. Di laga itu, skuad Maung Bandung mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Gol kemenangan Persib dicetak melalui brace dari Ciro Alves di menit ke-27 dan 40 pertandingan. Kemenangan ini terus melanjutkan tren positif skuad Maung Bandung sejak diasuh oleh Luis Milla. Di bawah tangan dingin pelatih Spanyol itu, Persib tercatat tampil gak terkalahkan dalam 14 pertandingan. Raihan 3 poin ini berhasil mengantarkan mereka ke puncak klasemen dengan meraih 45 poin. Bali United gagal memetik 3 poin saat bertandang ke Stadion Maguwo Harjo Sleman. Di laga itu pasukan tua-tua kalah ditakluk atas Barito Putra dengan skor tipis 1-2. Barito unggul terlebih dahulu lewat gol dari Renanda Silva di menit ke-16 pertandingan. Beruntung Bali United bisa menyamakan kedudukan lewat Fadil Sausu di menit ke-31 pertandingan.
Gol kemenangan Bali itu dicetak melalui Ryota Noma pada menit ke-77 pertandingan. Dengan kekalahan ini, Bali gagal menyalip Borneo FC Samarinda di peringkat 6 klasemen sementara. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Muhammad Yusra 1656. Ini gue yang baru sadar atau emang adminnya mulai ngasih julukan keren? Hehe, iya guys, kira-kira kalian punya julukan baru apa lagi nih? Komen di bawah ya, sampai jumpa!